Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal cerita tentang hobi, bakat, minat, dan cita-cita gua dari awal TK. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi dari TK itu gua nggak punya hobi, bakat, minat. Gue punya cita-cita, dan cita-citanya ini adalah yang common atau sering dicita-citain sama orang. Ya kayak apa ya, lo cari tahu sendiri. Jadi cita-cita gua tuh salah satu dari itu. Kenapa gua nggak ngasih tahu spesifiknya, karena gue malu banget sama diri gue, karena menurut gue cita-citanya itu nggak sesuai dengan apa namanya ya, nggak sesuai dengan kondisi fisik gue atau tubuh gue gitu ya. Nah, terus apa ya gue bilang, ya kelas 1 langsung aja, kelas 1 SD gue tetap aja nggak punya, malah gue nggak punya cita-cita ya kalau nggak salah. Kelas 1 dan kelas 2, antara gue yang nggak mau mikirin tentang cita-citanya, jadi gue bilang kalau setiap ada orang yang nanya cita-cita gue apa, gue bilang masih mikir-mikir gitu ya. Soalnya ya sebenarnya lo bisa berharap dari kecil, cuma kalau nggak belajar pun gimana mau tercapai. Jadi gue fokusin belajar dulu, baru gue mikirin cita-cita gitu. Karena kalau gue mikirin cita-cita dan nggak belajar, tetap aja nggak guna. Jadi gue fokusin belajar gitu ya. Jadi gue kelas 1 dan kelas 2 malah nggak ada apa-apanya gitu ya. Gue paling dibilang orang lumayan gitu ya, karena gue tuh dulu suka ranking 7 sampai 10. Ganti-ganti di situ gitu, 7, 8, 9, 10. Eh, Intinya kata orang-orang itu lumayan karena itu bisa masuk 10 besar. Ya setidaknya jangan di atas 10 katanya gitu ya. Ya ya udah, gue bersyukur aja gitu ya. Lalu gue di kelas 3 gue dibeliin ini ya, apa namanya, dibeliin laptop sama bapak gue. Laptopnya ini HP 430 dengan Core i3 380M gitu ya. Nah, dulu tuh gue ekskul robotik gitu ya. Kalau nggak salah kalau kelas 1 ya. Kelas 1 tuh gue nggak ada ekskul karena belum wajib gitu ya. Kelas 2 itu dulu gua dulu suka ekskul Mobis. Kalau kalian tahu ekskul Mobis, itu dulu ekskul kayak ngerakit-rakit gitu kayak Lego. Cuma gak gimana gue bilangnya, susah lah. Intinya kalau kalian inget, ada kayak tangga gitu warna eh, kuning sama hijau. Terus ada apa namanya, ada kayak stick gitu yang panjang, kotak, ada kotak panjang, kotak pendek, terus ada yang bulat panjang, ada yang bulat pendek, sama ada roda-rodanya gitu yang warna merah. Nah itu Mobis gitu ya. eh Habis itu kelas 3 nya gue ekskul robotik, yang mana nih masih masuk ke kayak komputer gitu, soalnya ini pakai program juga gitu ya. Ya walaupun kelas itu cukup gimana ya, cukup advance gitu bagi gue untuk kelas 3 gitu ya, yang mana gue bisa ngelewatin itu gitu ya, bisa lulus lah intinya. Ya walaupun cuma se ini ya, cuma setahun gitu ya. Gue lupa, kalau nggak salah kelas 4 gue ekskul komputer, karena gue lupa apakah kelas 3, di atas kelas 3 tuh udah nggak ada ekskul robotik, atau emang udah nggak apa nih, udah nggak kerja sama lagi sama sekolah gue, kalau nggak salah. Gue lupa gitu ya. Akhirnya gue milih TIK. Apalagi kelas 3 gue dulu habis ekskul gitu ya, suka, ya sebenarnya nggak habis ekskul ya, habis ekskul robotik, atau mungkin kalau di hari-hari biasa gitu ya, gue pulang gue tuh suka main laptop gitu ya. Gue iseng-iseng belajar gitu ya, karena kelas 1 dan kelas 2 nya itu, dulu tuh gue eh, setiap pelajaran TIK tuh nangis gitu ya. Bahkan dulu waktu belajar MS Paint, yang dimana itu adalah aplikasi menggambar yang paling easy gitu ya kalau kata kebanyakan orang gitu ya, itu aja gua nggak bisa padahal udah diajarin step by step. Akhirnya karena kesel, guru TK gua ngancem ngasih rok kalau nangis terus gitu ya setiap pelajaran TK. Ya gua untungnya dibeliin laptop kelas 3, kalau enggak gue bakal tetap gak bisa sampai mungkin gue lulus SD kelas 6 mungkin ya.
Ya tapi untungnya gitu ya, gua dibeliin laptop, gua bisa belajar dan akhirnya kelas 3-nya gua udah nggak nangis lagi. Tapi sayang kelas 4 kalau nggak salah gurunya itu udah ganti. Jadi guru TK-nya udah ganti. Guru TK-nya yang dulu gua kelas 1 sampai kelas 3 tuh orang Batak, sama kayak gue sendiri gitu ya. Kalau nggak salah si Yahaan, gue si Regar. Eh yang ngapain bahas itu ya? Ya intinya gitu. Jadi jadi ya seperti itu gitu ya. Akhirnya kelas 4 gue pengen meningkatkan skill gue lagi, akhirnya gue ikut ekskul TIK gitu ya, yang mana dulu tuh kelas 4 itu 2016 tuh golden banget, golden year kalau kata gue ya, makanya kenapa gue pas udah mulai masuk pandemi gue mulai introspeksi diri gue, fuck, nyesel gue tuh, nyesel kenapa nggak dari dulu gitu ya. Ya gue nyesel parah sih cuy, serius gitu ya, apalagi 26 Januari gue nonton itu, makin nyesel udahlah. Gue pengen balik lagi ke 2016 gitu ya. Kenapa gue bilang golden year gitu ya, karena eh ini 2016 ini banyak banget kejadian yang menurut gue mantep gitu ya, kayak wah, bermakna gitu ya. eh Kejadian yang pertama di 2016 adalah itu gue pindah rumah. Yang kedua, adik gue yang kedua lahir, jadi gue jadinya akhirnya tiga bersaudara gitu ya. Jadi eh, udah pindah rumah, dapat adik lagi gitu ya. Terus yang ketiga, gue tuh dulu dikenal banget pas kelas 4 sebagai orang yang jago komputer. Ya sebenarnya ini juga karena event yang keempat gitu ya. Yang keempat adalah TIK, pelajaran TIK dan ekskul TIK itu digabung hari Selasa. Jadi TIK tuh di hari Selasa itu, kalau gue inget banget, TIK tuh di hari Selasa di kelas 4 itu pelajaran terakhir gitu ya. Jadi itu pelajaran terakhir gue di hari Selasa. Dan setelah pelajaran ada ekskul TIK. Jadi setelah gua belajar TIK, gua ekskul TIK. Makanya pas apa namanya, setiap hari Selasa kalau udah selesai pelajaran biasa gitu ya, udah mau masuk pelajaran terakhir TIK gitu ya, itu guru gua langsung nyuruh bawa aja tasnya ke lab TIK gitu ya, semua siswa gitu ya. Dan ketika pelajaran berakhir udah doa gitu ya, yang lain pulang, gua stay. Wah, enak banget cuy. Itu gua ekskul nggak perlu pindah ruangan cuy. Bayangin cuy, kapan lagi lu bisa ekskul tanpa pindah ruangan. Biasanya kan kita dari apa namanya, dari kelas gitu ya pindah ke ruangan apa gitu ya. Ini walaupun sebenarnya kita pindah ruangan tapi wajar, karena dari pelajaran yang bisa dilakuin di kelas tiba-tiba ini harus pindah ke lab komputer gitu ya. Tapi enaknya ekskulnya itu nggak perlu pindah ruangan, lu stay aja di situ karena lu mau belajar komputer gitu ya. Makanya itu golden banget menurut gua gitu ya. Dan akhirnya ya, kalau nggak salah tanggal 9 Maret 2016. Sebenarnya ini gua apal tanggalnya dari Google ya, cuma gua cari gerhana matahari Maret 2016. Pokoknya gua tuh ulang tahun 1 Maret, dan di 9 Maretnya itu ada gerhana. Cuy, mantep itu cuy, sumpah. Dan sayangnya gue melewatkan itu ya. Ya itulah, gue nggak mau ngomong karena ntar dibilang itu ya, teman gue sendiri udah bilang kalau dia sendiri kayak gitu. Ya gitulah. Oke, jadi mm, sampai kelas 4 gitu, jadi bakat minat gue di komputer gitu ya. Bakat hobi gue, minatnya belum ada gitu ya. eh Akhirnya kelas 4 pun gue lihat Edmodo gitu ya kalau nggak salah. Gua tuh punya di situ kan ada tuh cita-cita gitu ya atau bidangnya. Di situ gue milih, gue pengen jadi teknisi hardware PC gitu ya, yang ya kayak ngeperbaiki PC dari segi hardwarenya gitu ya.
Ya mending rakit PC lah itu intinya, jadi kayak ngerakit PC gitu, yang rakit ulang apa, mungkin begitu ya. Nah, eh ya gitu. Akhirnya gue udah punya bakat, gue kembali, hobi gue kembali, dan eh, cita-cita gue pun kembali. Nah, kalau nggak salah juga nih, gue lupa, hampir kelupaan, dari kelas 2 itu gue dibeliin sepeda, gue belajar sepeda. Jadi selain gue main laptop, jadi hobi gue tuh dari dulu tuh main sepeda. Jadi kalau nggak main laptop gitu ya, main sepeda, antara selang-seling gitu ya, hari apa main laptop, hari ini main sepeda gitu ya, atau mungkin berapa jam main laptop, terus sebelum maghrib gitu ya, gue main sepeda. Ya itu enak banget sih, dulu gua jalan-jalan lah. Bahkan dulu, kalau dulu kalian tahu tuh, sebelum ada Taman Korea, dulu kan kalau nggak salah sebelum Taman Korea itu, atau Kiara Arta Park, itu sebelum itu tuh itu taman, bukan taman, apa sih, lapangan gitu, gitu ya, lapangan banyak tanamannya. Sampai gua takut gitu ya, takut ada binatang atau ular gitu ya. Soalnya dulu ada juga kolam pemancingan di situ. Mungkin warga-warga yang dulu inget banget ya, Jalan Karawang, Jalan Karawang, terus yang dulu ada masjid gede itu, pokoknya dulu lapangannya luas banget, itu gua rindu banget itu masa-masa itu. Sekarang jadi taman ya, apalagi bayar apa, rakus tanah, oke. Nah, jadi gue juga dulu hobinya main sepeda, apalagi off-road, boy gitu ya. Ya sampai sekarang pun gue masih hobi main sepeda gitu ya. Kemarin aja gue main, kalau kalian lihat di channel gue, ya itu gue lagi ngetes top speed gue gitu ya. Semenjak nonton Inisial D, gue jadi terpacu gitu ya dengan kecepatan gitu ya. Sepertinya ya, gue juga mau ngasih tahu, kalau nggak salah GPS-nya itu mungkin keakurasiannya itu kurang lebih ya 10 kilometer per jam gitu ya. Jadi bisa aja itu 10 kilometer lebih lambat atau 10 kilometer lebih cepat. Soalnya kenapa gue bisa bisa gue bilang gitu ya. Waktu pulang kampung itu gua di jalan tol Palembang Bakauheni itu, gua waktu itu kalau nggak salah pakai Google Maps. Gua lihat eh, kecepatan gua itu 90 kilometer per jam, tapi pas gua ngintip ke speedometernya itu kecepatannya di 100 kilometer per jam. Jadi di speedometer mobilnya 100, tapi di Google Maps-nya 90. Dan ini gue pakai Waze. Mungkin ini adalah faktor GPS gua. GPS gua kalau masalah kecepatan mungkin kurang, tapi kalau masalah posisi dia tepat gitu ya. Jadi ya mungkin aja sebenarnya gua waktu naik sepeda itu 33 kilometer per jam, itu sebenarnya gua udah bisa, udah 40 kilometer per jam. Mungkin ya, mungkin. Nah, waktu itu bahkan gue pernah pakai Samsung Health, karena Samsung Health itu dulu aplikasi yang punya speedometer gitu ya. Dulu sebelum Google Maps ada speedometernya gitu ya. Jadi gue pakai Samsung Health dan dapat 36 gitu ya. Nanti ada videonya, gue lupa, nanti bakal gue upload tapi nggak tahu kapan gitu ya. Kalau nggak salah ada jadwalnya. Tapi intinya itu mungkin gue udah tembus 40 kilometer per jam. Ya untuk orang yang gendut dengan sepeda lipat sih bagus ya. Gua nggak kebayang kalau gua dengan orang yang gendut pakai sepeda gunung, mungkin dengan ban yang lebih gede bisa lebih kenceng lagi gitu ya. Nah, kita balik lagi ke ini kelas 5. Kelas 5 pun gua masih sama sebenarnya. Masih sama. Kelas 6 baru beda, ini ada minatnya gitu ya. Dimana gua ekskul TIK tuh kalau nggak salah, ekskul TK tuh kalau nggak salah pas kelas 6 tuh cuma nyampe semester 1. Semester 2 dari kelas 6 itu, pertama itu udah nggak ada ekskul, jadi semua ekskul udah nggak diikutin lagi karena fokus ke UN dulu ya, kalau nggak salah 2018. Ya 2018 ada UN cuy gitu ya. Nah, jadi gimana ya gue bilangnya, ya seperti itu. Pertama, ekskulnya ditiadakan untuk kelas 6 semester 2. Yang kedua,
jam pulang tuh ditambah. Jadi aslinya tuh kalau nggak salah kita tuh pulang jam 12 apa jam 1 gitu ya, karena swasta. Cuma kita jadi pulang jam 2. Nah, makanya kenapa gua pas kelas 7 sampai kelas 9 SMP negeri itu gua nggak ada masalah buat pulang di 14.30 kalau nggak salah dulu. Kenapa gue bilang nggak ada masalah? Ya karena kelas 6-nya 6 bulan ya, 6 bulan gua di SD kelas 6 itu udah terbiasa cuy. 6 bulan aja gua udah bisa beradaptasi gitu ya. Makanya wah ya udah oke, biasa aja dah ini. Cuma pas ada LTUB pulangnya jadi jam 4 jam 5 sangat amazing gitu ya. Udah kayak kerja gitu cuy. Walaupun dulu kelas 6 gua tuh habis gua apa kalau nggak salah habis gua gimana gue bilangnya ya, habis gua belajar gitu ya kan ada waktu tambahan tuh buat UN, buat persiapan UN gitu ya. Nah dulu tuh habis itu gua suka ikut bimbel. Bimbel ini gratis gitu cuy. Dan dulu gue inget banget, gue pengen banget kayak gitu karena kenapa? Gue nih semenjak masuk SMP entah kenapa gue jadi bodoh gitu ya. Gue kalah sama orang lain gitu ya, ranking aja beda gitu ya. Jadi ya gue pengen banget dulu jam pelajaran itu dulu ya kalau nggak pandemi ini ya. Dulu tuh kalau misalkan ini ya, dulu tuh masuk jam 7 pulangnya jam 12 atau jam 1 gitu ya. Terus sampai jam 2 itu gue dikasih materi mata pelajaran dulu. Ya pokoknya dulu guru kelas 6 gue tuh the best lah, efektif banget caranya gitu ya. eh Gimana ya, intinya gitu. Habis itu gue bimbel gitu sampai jam 6 kalau nggak salah jam 6 maghrib gitu ya. Ya menurut gue belajar, berangkat jam 6 pulangnya jam 6 juga, eh, menurut gue sih itu sangat worth it ya. Dengan name gue waktu itu 28 berapa ya, 28,38 apa 83 gue lupa. Ya udah lama sih nggak lihat ijazah, intinya gitu ya. Nah jadi seperti itu. Kelas 6 gua dulu tuh kalau nggak salah ya ada tryout 1, tryout 2, tryout 3, habis itu pra ujian sekolah 1 dan pra ujian 2, baru habis itu ujian sekolah, dan baru ini the final boss ya kalau di game ini ya, ini adalah UN, ujian nasional gitu ya. Wow gitu ya. Wah, kayak gimana ya gitu ya, tapi intinya gampang sih. Buktinya gue matematika aja gue lupa matematika tuh 97 atau 99,7, gue lupa intinya. Intinya ya itu kampret banget, membagongkan gitu ya. eh tapi ya udahlah ya. Terus juga kelas 6 itu gua dulu jago nyanyi gitu ya. Kalau nggak salah dari kelas 5 itu, oh ya kelas 5 ada minat untuk bernyanyi. Ya, bernyanyi bukan bukan cuy, bukan. Intinya gue dulu mau nyanyi gitu ya. Akhirnya sampai kelas 6 pun gue ikut paduan suara gitu ya. Paduan suara untuk perpisahan gitu ya. Ya itu paduan suara terakhir gua sih. Kelas 7 sampai kelas 9 gua nggak ada ikut paduan suara, nggak nyanyi gitu cuy. Ya intinya begitu ya. Kelas 7 gua ada minat di ya kelas 6 ya, gua juga inget kelas 6 itu dulu gua punya minat di fotografi kalau nggak salah. Ya dulu fotografi sama videografi gitu ya. Makanya gue bikin email, gue bikin channel gitu ya. Kalau dulu kok gue gimana ya gue bilang, dulu tuh gue bikin channel dari 2018, dan sudah berakhir di 2021, digantikan dengan channel ini. Channelnya udah lumayan sih, 52 subscriber, dibandingkan dengan sekarang yang satu. Cuma ya udahlah ya. Gue bersyukur gitu ya, apalagi gue juga nggak mau berurusan dengan temen gue yang lama gitu ya, yang bersaing di dunia YouTube gitu ya.
Jadi ya udah gue bikin channel baru, ini channel diary gitu ya. Terus juga gue gimana ya bilangnya ya, gue bingung juga sih ini. Ya intinya dulu tuh ada bernyanyi. Dari kelas 5 tuh minat gue bernyanyi, kelas 6 tuh minat gue tuh fotografi dan videografi. Dan setelah itu kelas 7 gue gabung ekskul jurnalistik, yang mana ya begitu ininya gitu ya. Gua gimana ya, gue bingung. Intinya gue udah jadiin bakat itu ya, fotografi sama videografi gitu ya. Dan waktu itu juga gue akhirnya jadi editor video. Karena apa? Bakat gue ngedit video juga akhirnya. Kenapa gitu ya, karena dulu tuh gue kelas 7 bahasa Sunda gitu ya, ada tugas untuk bikin tugas kelompok untuk bikin video tentang permainan Sunda gitu ya. Jadi yang kayak orai orai ya intinya gitu, itu gua yang ngedit gitu ya. Bahkan prakarya dulu gua itu project video gua kedua, itu prakarya gua ngedit gitu ya. Pokoknya sampai ekskul jurnalistik pun gua diandelin buat ngedit video. Jadi ya sampai sekarang, waktu itu bahkan skill ngedit gua tuh dipakai di uh, channel gua ya. Sekarang gue ngedit ringan banget gitu ya. Kenapa gue bilang gitu ya, karena gue cuma masukin recording ini, masukin gambar biar gak monoton, tinggal upload tuh udah, render upload. Dulu tuh gue tuh ngedit itu susah payah cuy, cuma gak ada yang nonton. Jadi ya udahlah, gue upload di channel gue gitu ya, gak ada yang nonton. Makanya ya begitulah. Nah jadi kelas 7 gue udah punya bakat ngedit video, fotografi, videografi, komputer gitu ya. Kelas 8 gua masih stay kayak gitu. Paling gua nambahnya bakat main PUBG, tapi itu pun gua sekarang udah pensiun. CODM juga dulu gua jago, Free Fire juga dulu gua pakai SVD suka headshot ya. Kill 20-an dulu, gue inget banget itu kelas 7. Kelas 8 nya gue main PUBG, lumayan main CODM juga gitu ya. Jago banget di itu, tidak tim deathmatch gitu ya, untuk PUBG dan CODM. Mungkin cuma itu ya. Dan sampai sekarang pun kelas 9 gua ya begini, bakat minat hobi gua masih sama gitu ya. Cuma minat gua untuk bernyanyi itu nggak jadi bakat. Karena apa? Karena suara gua udah beda. Ini buktinya, suara gua udah berat gitu ya. Jadi gua sekarang minatnya di bermain musik, itu yang pertama. Yang kedua di astronomi, yang ketiga di menggambar gitu ya. Jadi gua ntar mau coba menggambar gitu ya, minat gua di situ. Ya intinya gitu, tentang arsitektur kalau nggak salah. Gue pengen coba tuh. Habis itu juga gue pengen belajar astronomi. Kebetulan teman gue yang jago main musik, dia juga suka astronomi. Jadi gue bisa minta dia ajarin gue buat main piano dan juga buat ajarin astronomi gitu ya. Ya mungkin itu planning gue di 2021 juga. Gue lupa nambahin, jadi gue nanti bulan Mei mungkin mau ke rumah teman gue. Sebenarnya ini sahabat dari kelas 2 SD. Jadi kita sekarang udah berapa tahun nih, udah 7 tahun ya ini temenan gitu ya. Udah sahabat menurut gue. Bahkan dari kelas 4 pun kita udah nentuin kalau kita tuh sahabat gitu ya, walaupun kita beda sekolah gitu ya. uh, intinya intinya dari gue pengen minta ajarin dia nanti main piano sama astronomi gitu ya. Soalnya dulu dia ngasih video gerhana matahari yang 2016, itu dari dia tuh gue ngeliatnya. Ya mungkin segitu aja dulu, ini udah 25 menit videonya, kepanjangan banget. Mungkin sampai sini dulu, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.